Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami untuk memaparkan tentang proposal penelitian kami dengan judul Pengaruh Senam Hipertensi terhadap Penurunan Tekanan Darah di Desa Penerusan Kulon, Wilayah Kerja Puskesmas Susukan 2, Kabupaten Banjarnegara. Latar belakang masalah. Dunia saat ini menghadapi beban ganda atau double burden permasalahan kesehatan. Prevalensi hipertensi pada populasi global usia di atas 20 tahun pada tahun 2000 sebesar 26,4% atau 1 miliar jiwa, 26,6% laki-laki, 26,1% perempuan. Prevalensi hipertensi di Indonesia menurut Riskesdes tahun 2018 berdasarkan hasil pengukuran penduduk umur lebih dari atau sama dengan 18 tahun adalah 34,1%, yang tertinggi adalah Kalimantan Selatan sebesar 44,1% dan yang terendah adalah Papua 22,2%. Provinsi Jawa Tengah, data kasus baru penyakit tidak menular pada tahun 2018 adalah 2.412.297 kasus. Penyakit hipertensi masih menempati proporsi terbesar dari seluruh PTM yang dilaporkan, yaitu sebesar 57,10%. Untuk Kabupaten Banjarnegara, jumlah kasus penyakit tidak menular yang dilaporkan tahun 2018 adalah 52.882 kasus. Penyakit hipertensi masih menempati jumlah kasus terbesar, yaitu 28,7%. Urutan kedua adalah obesitas 8,5%, dan ketiga adalah diabetes mellitus 7,5%. Latar belakang masalah. Kunjungan hipertensi di Puskesmas Susukan 2 tahun 2019 sejumlah 593 pasien, sedangkan jumlah kunjungan hipertensi tahun 2020 sampai bulan Oktober tahun 2020 sejumlah 717 pasien. Untuk mengatasi permasalahan hipertensi, UPTD Puskesmas Susukan 2 mulai tahun 2016 mengadakan pelayanan Prolanis atau program pelayanan penyakit kronis. Upaya lain yang dilaksanakan untuk menangani permasalahan hipertensi adalah dengan dibentuknya Pospindu PTM. Jika hipertensi tidak terdeteksi secara dini dan mendapat pengelolaan yang baik, maka berisiko untuk menjadi penyakit stroke atau penyakit jantung koroner yang bisa mengakibatkan kematian. Selain itu, hipertensi juga merupakan komorbid bagi penderita COVID-19. Permasalahan hipertensi atau penyakit tidak menular lainnya berkaitan dengan gaya hidup, maka pemerintah mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kementerian Kesehatan mewajibkan pelayanan hipertensi kepada setiap pemerintah daerah. Berdasarkan Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal, yang ke-8 adalah tentang pelayanan hipertensi. Berkaitan dengan edukasi perubahan gaya hidup, maka salah satu upayanya adalah membiasakan aktivitas fisik bagi penderita hipertensi. Aktivitas fisik bagi penderita hipertensi diantaranya adalah senam. Senam memiliki manfaat ganda bagi penderita hipertensi, yaitu di satu sisi bisa menurunkan berat badan, di sisi yang lain bisa menghilangkan stres. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh senam hipertensi terhadap penurunan tekanan darah bagi penderita hipertensi? Tujuan penelitian, tujuan umum. Mengetahui pengaruh senam hipertensi terhadap penurunan tekanan darah bagi penderita hipertensi. Tujuan khusus, mengetahui karakteristik responden berdasarkan umur, mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, mengetahui karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan, mengetahui pengaruh senam hipertensi terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi penelitian selanjutnya, terutama terkait hipertensi. Manfaat praktis. Bagi institusi pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran
dan referensi yang bisa membantu dalam proses pembelajaran. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan hipertensi atau penyakit tidak menular. Bagi Puskesmas Susukan II, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kinerja khususnya dalam pelayanan penyakit hipertensi. Keaslian penelitian. Penulis mencoba untuk membandingkan hasil penelitian dari dalam maupun luar negeri yang berkaitan dengan senam hipertensi. Yang pertama adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Ira Susanti tahun 2018 dengan judul Pengaruh Senam Hipertensi Terhadap Penurunan Tekanan Darah di Posyandu Lansia Desa Jabres, Kecamatan Suruweng. Rancangan penelitian adalah kuasi eksperimen dengan rancangan one group retest post-test. Hasil penelitian, sebelum senam hipertensi, pasien rata-rata memiliki tekanan darah sistol 156,83 mm/Hg dan diastol 53,50 mm/Hg. Sesudah senam hipertensi, pasien hipertensi rata-rata memiliki tekanan darah sistol 152,17 mm/Hg dan diastol 87,83 mm/Hg. Persamaan penelitian dengan penelitian kami adalah mengenai tema penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi menggunakan intervensi senam hipertensi. Perbedaannya yaitu pada populasi, sampel, tempat penelitian, dan penelitian. Selain itu, yang menjadi kriteria responden penelitian kami adalah penderita hipertensi dan tidak membatasi hipertensi pada lansia saja. Selanjutnya, kami mencoba melihat penelitian yang telah dilakukan di luar negeri yang dilakukan oleh Marina Bersawi tahun 2019 dengan judul The Effect of Exercise Training of Blood Pressure in African and Asian Population in a Systemic Review and Meta-Analysis of Randomized Control Trial. Metode dan hasil. Peneliti mencari data yang dikumpulkan dari midline latihan aerobik secara signifikan, p-value kurang dari 0,001 menunjukkan tekanan darah sistolik dan diastolik pada masing-masing kelompok ras. Persamaan dengan penelitian kami adalah mengenai tema pengaruh latihan terhadap tekanan darah. Perbedaan dengan penelitian kami adalah yang menjadi responden ada dua kelompok, yaitu kelompok Afrika dan Asia. Penelitian kami hanya ada satu kelompok saja. Selanjutnya bab 2 tentang tinjauan pustaka. Di sana akan dijelaskan tentang pengertian hipertensi, epidemiologi hipertensi, etiologi, gejala, dan klasifikasi. Pengertian hipertensi adalah suatu keadaan kronis yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah pada dinding pembuluh darah arteri. Hipertensi adalah sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mm/Hg atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mm/Hg. Epidemiologi hipertensi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO atau World Health Organization mencatat pada tahun 2012 sedikitnya sejumlah 839 juta kasus hipertensi. Diperkirakan 1,15 miliar pada tahun 2025 atau sekitar 29% dari total penduduk dunia. Prevalensi hipertensi pada penduduk usia di atas 40 tahun di Indonesia sebesar 37,32%. Prevalensi hipertensi pada penduduk di atas 18 tahun di Indonesia sebesar 32,3%. Prevalensi tertinggi ditemukan di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 39,6%, sedangkan yang terendah di Provinsi Papua Barat sebesar 20,1%. Etiologi hipertensi. Hipertensi primer, penyebab pasti dari hipertensi primer atau hipertensi esensial, sampai saat ini masih belum diketahui penyebabnya. Sementara hipertensi sekunder, penyebabnya adalah dari kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid atau hipertiroid, penyakit kelenjar adrenal atau hiperaldosteronisme. Gejala hipertensi. Sebagaimana kita ketahui bahwa gejala hipertensi adalah jantung berdebar, penglihatan kabur, sakit kepala disertai dengan rasa berat di tengkuk, kadang disertai dengan mual muntah, telinga berdenging, gelisah, rasa sakit di dada atau chest pain, mudah lelah, muka memerah, serta mimisan. Klasifikasi hipertensi. Yang pertama adalah klasifikasi normal, sistole kurang dari 130, diastole kurang dari 85,
normal tinggi, sistol 130 sampai 139, diastol 85 sampai 89, stadium 1 atau mild hypertension atau hipertensi ringan, sistolnya 140 sampai 159, diastol 90 sampai 99, stadium 2 atau hipertensi sedang atau moderate hypertension, sistoliknya 160 sampai 179, diastolnya 100 sampai 109. Yang ketiga, stadium 3 atau hipertensi berat atau severe hypertension, sistoliknya 180 sampai 209, diastoliknya 110 sampai 119. Yang keempat atau hipertensi maligna atau malignant hypertension, sistoliknya di atas 210, diastolnya di atas 120. Faktor resiko hipertensi. Ada beberapa resiko hipertensi. Yang pertama adalah resiko yang tidak dapat diubah, meliputi umur, jenis kelamin, dan keturunan. Umur. Usia merupakan salah satu faktor resiko terjadinya hipertensi yang tidak dapat diubah. Pada umumnya, semakin bertambahnya usia, semakin besar pula resiko terjadinya hipertensi. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan struktur pembuluh darah seperti penyempitan lumen serta dinding pembuluh darah menjadi kaku dan tidak elastis, sehingga meningkatkan tekanan darah. Jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan salah satu faktor risiko yang tidak dapat diubah. Dalam hal ini, pria cenderung lebih banyak menderita hipertensi dibandingkan dengan wanita. Hal tersebut terjadi karena adanya dugaan bahwa pria memiliki gaya hidup yang kurang sehat dibandingkan dengan wanita. Keturunan atau genetik. Keturunan merupakan salah satu faktor resiko terjadinya hipertensi yang tidak dapat diubah. Resiko terkena hipertensi akan lebih tinggi pada orang dengan keluarga dekat yang memiliki riwayat hipertensi. Selain itu, faktor keturunan juga dapat berkaitan dengan metabolisme pengaturan garam atau NaCl dan renin membran sel. Latihan fisik atau olahraga. American College of Sport Medicine mengeluarkan pernyataan bahwa hipertensi bisa dicegah dengan aktivitas fisik secara rutin. Penurunan tekanan darah terjadi akibat penurunan tahanan perifer sistemik yang dihubungkan dengan peningkatan diameter pembuluh darah. Hal ini terjadi akibat adaptasi yang lama terhadap aktivitas fisik sehingga terjadi vasodilatasi. Selanjutnya adalah OAINS atau obat antiinflamasi non-steroid. Obat antiinflamasi non-steroid menghambat sintesa prostaglandin dan meningkatkan sintesa endothelin 1. Prostaglandin merupakan vasodilator yang kuat sehingga menghambat prostaglandin meningkatkan tahanan perifer. Dislipidemia atau kelebihan kolesterol dalam darah merupakan salah satu prediktor kuat dari penyakit kardiovaskuler. Pada keadaan ini terjadi kerusakan endotel dan hilangnya aktivitas vasomotor yang akan bermanifestasi sebagai peningkatan tekanan darah. Kontrasepsi oral. Peningkatan kecil tekanan darah terjadi pada kebanyakan perempuan yang menggunakan kontrasepsi oral. Tetapi peningkatan besar kadang terjadi. Hal ini disebabkan ekspansi volume karena peningkatan sintesis hepatik substrat renin dan aktivasi sistem renin angiotensin aldosteron. Obesitas atau kegemukan dapat memicu terjadinya hipertensi akibat terganggunya aliran darah. Dalam hal ini, orang dengan obesitas biasanya mengalami peningkatan kadar lemak dalam darah atau hiperlipidemia sehingga berpotensi menimbulkan penyempitan pembuluh darah. Merokok juga dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya hipertensi. Merokok dapat menyebabkan jantung dan kebutuhan oksigen untuk disuplai ke otot jantung mengalami peningkatan. Bagi penderita yang mengalami aterosklerosis atau penumpukan lemak pada pembuluh darah, merokok dapat memperparah kejadian hipertensi dan berpotensi pada penyakit degeneratif lainnya seperti stroke dan penyakit jantung. Konsumsi alkohol dan kafein berlebih. Alkohol diketahui menjadi salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi. Hal tersebut diduga adanya peningkatan kadar kortisol, peningkatan volume sel darah merah,
dan kekentalan darah yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Sementara itu, kafein dapat membuat jantung berpacu lebih cepat sehingga mengalirkan darah lebih banyak setiap detiknya. Akan tetapi, dalam hal ini, kafein memiliki reaksi yang berbeda pada setiap orang. Konsumsi garam berlebih. Konsumsi garam berlebih dapat menyebabkan hipertensi. Hal tersebut dikarenakan karena garam atau NaCl mengandung natrium yang dapat menarik cairan di luar sel agar tidak dikeluarkan sehingga menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh. Hal inilah yang menyebabkan peningkatan volume dan tekanan darah. Stres. Keadaan stres, ya, misalkan tertekan, murung, dendam, takut, dan rasa bersalah, dapat merangsang timbulnya hormon adrenalin dan memicu jantung berdetak lebih kencang sehingga memicu peningkatan tekanan darah. Mekanisme terjadinya hipertensi, kalau disederhanakan itu ada 3 mekanisme, yaitu perubahan pada pembuluh darah, sistem renin-angiotensin, yang ketiga yaitu perubahan fungsi ginjal. Baiklah, akan kami jelaskan satu persatu. Perubahan pada pembuluh darah. Perubahan yang terjadi pada pembuluh darah berupa adanya aterosklerosis, yaitu penumpukan plak ateromosa di pembuluh darah yang menyebabkan penebalan pada dinding pembuluh darah dan mengurangi elastisitasnya. Hal inilah yang menyebabkan lumen pembuluh darah menyempit sehingga terjadi kelainan aliran darah. Selain akibat aterosklerosis, perubahan pada pembuluh darah juga dapat terjadi akibat berkurangnya elastisitas pembuluh darah. Hal ini disebabkan oleh proses penuaan. Yang kedua adalah sistem renin-angiotensin. Pada umumnya, hipertensi terjadi akibat terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin 1 converting enzim. Dalam hal ini, angiotensin 2 berperan dalam mengatur tekanan darah melalui 2 cara, yaitu angiotensin 2 meningkatkan sekresi hormon antidiuretik atau antidiuretik hormon yang diproduksi di hipotalamus dan juga dapat meningkatkan rasa haus. Peningkatan ADH atau antidiuretik hormon menyebabkan sedikit urin yang diekskresikan keluar tubuh atau biasa disebut dengan antidiuresis. Hal inilah yang menyebabkan urin menjadi pekat dan osmolaritasnya meningkat. Untuk mengencerkannya, peningkatan volume cairan ekstraseluler dilakukan dengan cara menarik cairan dari bagian intraseluler. Hal inilah yang menyebabkan volume darah meningkat sehingga terjadi peningkatan tekanan darah. Angiotensin 2 menimbulkan atau menstimulasi sekresi hormon aldosteron dari korteks adrenal. Aldosterol berperan penting bagi ginjal. Aldosteron berperan dalam mereabsorpsi garam atau NaCl dari tubulus ginjal sehingga mengurangi ekskresi garam. Hal tersebut dilakukan untuk mengatur volume cairan ekstraseluler. Konsentrasi garam yang meningkat akan diencerkan kembali dengan meningkatkan volume cairan ekstraseluler sehingga terjadi peningkatan volume dan tekanan darah. Yang ketiga adalah perubahan fungsi ginjal. Perubahan fungsi ginjal, ginjal memiliki peran penting dalam mengendalikan tekanan darah. Dalam hal ini, peningkatan tekanan darah dapat terjadi akibat ginjal mengeluarkan enzim renin yang memicu pembentukan hormon angiotensin 2. Hormon tersebut dapat memicu pelepasan hormon aldosteron. Selain itu, peningkatan tekanan darah juga dapat terjadi akibat penyempitan pada arteri yang menuju ke salah satu ginjal atau akibat adanya cedera. Komplikasi hipertensi yang pertama adalah stroke. Stroke dapat timbul akibat perdarahan tekanan tinggi di otak atau akibat embolus yang terlepas dari pembuluh non-otak yang terpajan tekanan tinggi. Infak miokard. Infak miokard dapat terjadi apabila arteri koroner yang aterosklerosis tidak menyuplai cukup oksigen ke miokardium atau apabila terbentuk trombus yang menghambat aliran darah melalui pembuluh darah tersebut. Gagal ginjal dapat terjadi karena kerusakan progresif akibat tekanan tinggi pada kapiler-kapiler ginjal dan glomerulus. Pengelolaan hipertensi
itu dibagi dua, yaitu yang non-farmakologi dan farmakologi. Yang farmakologi meliputi diet rendah garam. Ya. Diet rendah garam, pada kondisi normal, WHO menganjurkan pembatasan garam dapur hingga 6 gram. Untuk penderita hipertensi, penggunaan garam dapur tidak dianjurkan atau tidak lebih dari 1 sendok teh dalam sehari. Diet tinggi serat, rendah lemak. Pada umumnya, makanan tinggi serat diketahui dapat memperlancar saluran pencernaan. Lebih dari itu, makanan tinggi serat memiliki kalori yang rendah, menimbulkan rasa kenyang, dan menunda rasa lapar sehingga baik untuk menurunkan berat badan. Diet kegemukan. Menurunkan berat badan bisa menurunkan tekanan darah 5-20 mm Hg per kilogram penurunan berat badan. Menghindari rokok dan alkohol. Kebiasaan merokok perlu dihentikan dengan niat dan keyakinan yang kuat dari diri sendiri. Pengendalian stres. Pengendalian stres dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya olahraga yang teratur, istirahat cukup, menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan sosial, dan kepentingan pribadi, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat memicu kekacauan emosi dan stres. Cobalah untuk tidak khawatir atau panik, belajar untuk menerima, bersyukur, dan berpikir positif, menjaga diri agar tetap rileks. Selain itu adalah olahraga. Ya. Olahraga merupakan faktor yang bisa mengurangi resiko hipertensi dari non-farmakologi. Pada umumnya, aktivitas fisik termasuk olahraga diperlukan untuk menjaga dan memperbaiki metabolisme tubuh termasuk memperlancar peredaran darah, serta membuat tubuh menjadi bugar. Olahraga yang dilakukan secara rutin juga dapat menjaga agar tidak terjadi kelebihan berat badan akibat kurangnya aktivitas fisik atau asupan berlebih. Pengelolaan hipertensi secara farmakologi yaitu obat dari golongan diuretik, yang kedua ACE inhibitor, yang ketiga beta blocker, yang selanjutnya adalah calcium channel blocker, yang selanjutnya adalah vasodilator. Diuretik digunakan untuk membantu ginjal mengeluarkan cairan dan garam yang berlebih. ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme digunakan untuk mencegah produksi hormon angiotensin 2 dalam tubuh. Sementara beta blocker digunakan untuk memperlambat detak jantung dan menurunkan kekuatan kontraksi jantung. Calcium channel blocker atau bloker kanal kalsium digunakan untuk memperlambat laju kalsium yang melalui otot jantung. Vasodilator digunakan untuk menimbulkan relaksasi otot pembuluh darah. Senam hipertensi. Pengertian daripada senam hipertensi adalah senam yang bertujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan memperbaiki pengaturan tekanan darah. Prosedur senam hipertensi ada 3, yaitu pemanasan, gerakan inti, dan pendinginan. Ada berbagai manfaat daripada senam hipertensi. Yang pertama adalah meningkatkan kesegaran jasmani atau nilai aerobik yang optimal. Kedua, memperbaiki pengaturan tekanan darah. Yang ketiga, menurunkan berat badan. Yang keempat, mengurangi rasa cemas, menimbulkan rasa senang, dan meningkatkan rasa percaya diri. Ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan melakukan senam hipertensi. Di antaranya adalah kenakan pakaian yang longgar dan nyaman dipakai, pakailah sepatu olahraga yang cocok untuk melindungi kaki, minum yang cukup sebelum dan sesudah senam, jangan berlatih setelah makan, tunggulah 1 jam sebelum berolahraga, bernafas normal selama olahraga, jangan menahan nafas sewaktu masih dalam keadaan bergerak atau pindah tempat, lakukan setelah berada dalam posisi statis. Jika tiba-tiba terasa ada bagian tubuh yang nyeri, segera menghentikan senam. Senam hipertensi dan penurunan tekanan darah. Dengan melakukan olahraga dapat menurunkan berat badan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa laki-laki atau wanita dengan BMI atau Body Mass Index lebih dari 30 kg per meter persegi akan memiliki resiko terjadinya hipertensi 38,4% dan 32,2%. Sedangkan BMI kurang dari 25 kg per meter persegi akan memiliki resiko terjadinya hipertensi 18,2 dan 16,5. Penurunan berat badan 10 kg terkait dengan penurunan rata-rata 6,0 mm Hg tekanan sistolik dan
penurunan 4,6 mm Hg tekanan darah diastolik. Setiap penurunan berat badan 5 kg akan menurunkan beban jantung sebanyak 20%. Ya. Dengan melakukan olahraga dapat mengurangi stres. Ya. Olahraga teratur dipercaya dapat memberikan kebahagiaan. Karena apa? Karena hormon endorfin dikeluarkan oleh saraf pusat ketika berolahraga. Hormon endorfin ya, disebut juga sebagai hormon kebahagiaan karena memiliki efek mengurangi rasa sakit dan memicu perasaan senang. Senam yang teratur dapat memperbaiki tingkat kesegaran jasmani sehingga penderita merasa fit, rasa cemas berkurang, timbul rasa senang, dan percaya diri yang pada akhirnya kualitas hidupnya meningkat. Efek minimal yang dapat diperoleh dengan mengikuti senam adalah merasa senantiasa berbahagia, senantiasa bergembira, rasa bisa tidur lebih nyenyak, dan pikiran tetap segar. Dengan melakukan olahraga dapat mengurangi asupan garam. Kegiatan olahraga dapat mengurangi asupan garam ke dalam tubuh yang berkeringat akan mengeluarkan garam lewat kulit. Dengan melakukan olahraga dapat memperbaiki profil lemak darah. Kegiatan olahraga dapat memperbaiki profil lemak darah, menurunkan kolesterol total, low density lipoprotein atau LDL, triglyceride, dan meningkatkan HDL atau high density lipoprotein, serta memperbaiki hemostatik dan tekanan darah. Lebih dari setengah pasien hipertensi mempunyai abnormalitas lipid. Semakin tinggi tekanan meningkat, problem lipid atau kolesterol makin meningkat. Normalisasi dari kolesterol LDL dan total akan mengurangi progresivitas aterosklerosis. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan dengan olahraga secara rutin dapat menghindari 4 faktor risiko terjadinya hipertensi sekaligus, yaitu obesitas atau kegemukan, stres, asupan garam berlebih, dan dislipidemia atau kelebihan kolesterol dalam darah. Mekanisme yang lain tentang penurunan tekanan darah karena olahraga yang teratur adalah diakibatkan penurunan tahanan perifer sistemik yang dihubungkan dengan peningkatan diameter pembuluh darah. Hal ini terjadi akibat adaptasi yang lama terhadap aktivitas fisik sehingga terjadi vasodilatasi. Mengikuti program olahraga yang terancang baik dapat meningkatkan pembentukan pembuluh kolateral di sekitar bagian pembuluh darah yang tersumbat dan dapat menurunkan jumlah lemak darah serta dapat meningkatkan HDL. Dari berbagai teori di atas, penulis dapat membuat kerangka teori sebagai berikut. Kerangka teorinya adalah faktor risiko yang tidak dapat diubah meliputi umur, jenis kelamin, dan keturunan. Sementara faktor risiko yang dapat diubah meliputi kurang olahraga, obat antiinflamasi dan steroid, dislipidemia, kontrasepsi oral, obesitas, merokok, konsumsi alkohol dan kafein berlebih, konsumsi garam berlebih, dan stres. Kesemua faktor risiko tersebut bisa menimbulkan hipertensi. Hipertensi dapat dikelola dengan non-farmakologis meliputi olahraga yang teratur, diet tinggi serat, rendah lemak, diet kegemukan, menghindari rokok, menghindari konsumsi alkohol dan kafein berlebih, dan pengendalian stres. Sementara pengendalian hipertensi dengan farmakologis dari berbagai golongan obat dari diuretik, ACE inhibitor, beta blocker, kalsium channel blocker, dan vasodilator. Dari kerangka teori yang ada, penulis membuat kerangka konsep. Variabel bebasnya adalah senam hipertensi, variabel terikatnya adalah tekanan darah. Hipotesis yang penulis buat ada hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Hipotesis alternatif yaitu ada pengaruh senam hipertensi dengan penurunan tekanan darah di Desa Penulisan Kulon, wilayah kerja Pusmasukan 2 tahun 2021. Sementara hipotesis nolnya adalah tidak ada pengaruh senam hipertensi dengan penurunan tekanan darah di Desa Penulisan Kulon, wilayah kerja Pusmasukan 2 tahun 2021. Bab yang ketiga adalah metode penelitian. Jenis dan rancangan penelitian. Penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian pre-eksperimen. Rancangan penelitian adalah one group pretest post-test design. Untuk mengetahui perubahan tekanan darah setelah pemberian tindakan senam hipertensi.
Lokasi penelitian adalah Desa Penasan Kulon, wilayah kerja Puskesmas Susukan 2. Waktu penelitian adalah tanggal 15 September sampai bulan Juni tahun 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk penderita hipertensi di Desa Penasan Kulon, wilayah kerja Puskesmas Susukan 2 sejumlah 30 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sampling, purposive sampling, yaitu sampling yang dipilih melalui penetapan kriteria tertentu oleh peneliti. Kriteria inklusi adalah penderita hipertensi yang tinggal di Desa Penasan Kulon, usia berkisar 25-80 tahun, penderita yang masih mau melihat, mendengar, dan melakukan gerakan senam. Sementara kriteria eksklusinya adalah penderita hipertensi yang tidak dapat mengikuti kegiatan senam secara penuh, penderita hipertensi dengan komplikasi, penderita hipertensi yang sedang dalam perawatan medis, responden tidak ada di tempat selama penelitian. Cara menentukan besar sampel dengan menggunakan rumus dari Slovin, yaitu karena populasinya 30, maka 30 dibagi 1 plus 30 dikalikan 0,1 dikuadratkan ya. Nanti diketemukan hasilnya N-nya itu sampelnya adalah 23,07 atau dibulatkan 23. Variabel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah senam hipertensi. Variabel dependennya dalam penelitian ini adalah tekanan darah penderita hipertensi. Definisi operasional. Senam hipertensi, DO-nya adalah senam yang terencana dan terstruktur yang memanfaatkan gerakan tubuh secara berulang-ulang, bertujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan memperbaiki pengaturan tekanan darah. Alat ukur yang digunakan lembar observasi, skalanya nominal. Sedangkan DO dari hipertensi itu sendiri adalah tekanan darah persisten, di mana tekanan sistoliknya di atas 140 mm/Hg dan tekanan diastoliknya di atas 90 mm/Hg. Alat ukurnya adalah tensimeter questionnaire. Cara ukurnya adalah pengukuran. Hipertensinya adalah tekanan darah di atas 140/90, skalanya rasio. Instrumen penelitian. Alat penelitian terdiri dari alat penelitian untuk variabel tekanan darah menggunakan tensimeter dan stetoskop. Selanjutnya diklasifikasikan tekanan darah sistol dan diastol. Kertas dan alat tulis. Setelah mengukur tekanan darah, setiap responden sebelum dan sudah senam hipertensi digunakan lembar observasi, yaitu nomor responden, jenis kelamin, umur tekanan darah pretest dan post-test. Jenis data meliputi data umum dan data khusus. Data umum dalam penelitian ini berupa gambaran tentang wilayah kerja Puskesmas Susukan 2. Ada keadaan geografi, letak, luas, batas wilayah, keadaan demografi, jumlah penduduk, golongan umur, pendidikan, dan saran kesehatan. Data khusus yang bersifat kategorik meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan. Data yang bersifat numerik adalah hasil pengukuran tekanan darah responden sebelum dan sesudah berlakuan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan pengukuran. Wawancara kepada responden tentang apakah responden menderita hipertensi atau tidak, riwayat penyakitnya bagaimana, riwayat pengobatannya, dan komplikasinya. Pengukuran mengukur variabel penelitian sebelum dan sudah perlakuan atau senam hipertensi. Cara pengumpulan data dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah merupakan tahap persiapan. Tahap yang kedua merupakan tahap pemilihan sampel. Tahap ketiga merupakan tahap pengambilan data. Tahap pertama, persiapan tempat penelitian dimulai dengan pengajuan izin penelitian ke Bapperlitbang. Tahap kedua, tahap pemilihan sampel dimulai dengan memilih sampel sesuai dengan kriteria inklusi dan memberikan penjelasan bahwa penelitian akan dilaksanakan selama 3 minggu. Penulis akan melakukan observasi terhadap responden setiap 2 hari sekali. Penulis meminta agar calon responden yang setuju menjadi responden untuk menandatangani inform consent. Pada tahap yang ketiga, mengadakan pengambilan data. Dimulai dengan mengambil data pada tahap pretest, intervensi, dan post-test. Analisis data meliputi pengolahan data dan analisa data itu sendiri. Pengolahan data dilakukan menggunakan komputer, meliputi editing, coding, tabulating, dan entry data. Analisis data dilakukan dengan analisis univariat dan analisis bivariat, sehingga data lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Analisis univariat dilakukan menggunakan distribusi frekuensi, hasil statistik
objektif terdiri dari mean, median, standar deviasi, nilai minimal dan maksimal. Etika penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis berusaha menjunjung tinggi etika penelitian meliputi autonomi. Ya. Sebelum penelitian dilakukan, kami memberikan informed consent yang berisi informasi yang adekuat tentang penelitian. Penulis memberi kesempatan kepada responden untuk memilih ikut atau tidak ikut berpartisipasi dalam penelitian. Etika yang kedua adalah freedom from harm atau bebas dari bahaya. Penulis berusaha menerapkan protokol kesehatan ketat selama pemberian intervensi senam hipertensi, antara lain mencuci tangan, memakai sabun, mengukur suhu, menjaga jarak aman antar peserta, memakai masker. Karena sekarang masa pandemi COVID-19, maka protokol kesehatan akan lebih ditingkatkan. Freedom from exploitation atau bebas dari eksploitasi. Penulis memberi informasi yang memadai tentang penelitian yang akan dilakukan sehingga responden dapat mempersiapkan diri ketika akan menjalani semua tahapan penelitian. Benefits of research atau manfaat penelitian. Penulis menjelaskan manfaat yang diperoleh jika responden bersedia menjadi responden, terutama berkaitan dengan manfaat olahraga secara umum, manfaat senam hipertensi, dan manfaat olahraga di era pandemi COVID-19. The right to privacy, hak yang bersifat pribadi. Penulis akan menjaga kerahasiaan informasi atau data yang diberikan oleh partisipan. Ya, peneliti menjaga kerahasiaan dengan cara menulis responden dengan tanpa nama atau anonymity. Confidentiality atau kepastian informasi hanya dapat diakses oleh yang berwenang. Penulis akan berusaha agar kerahasiaan responden dapat terjamin dengan baik dengan mencantumkan identifikasi informasi meliputi nama, alamat. Ketika memang sangat dibutuhkan, membuat atau mencantumkan ID number. Data hanya boleh dilihat oleh orang-orang tertentu yang sangat berkepentingan. Jika terdapat informasi yang sangat spesifik, dibuatkan nama fiktif. Protection from discomfort atau perlindungan dari ketidaknyamanan. Penulis menjelaskan resiko yang mungkin muncul berupa ketidaknyamanan, serta menjelaskan bagaimana cara meminimalkan ketidaknyamanan tersebut. Referensi yang kami gunakan dalam proposal penelitian ini diambil dari berbagai sumber, ya, berdamai dengan hipertensi, penelitian dan pengembangan kesehatan, ya. Dari Triyanto E, pelayanan keperawatan bagi penderita hipertensi, keperawatan medikal bedah, metode penelitian kesehatan dari Swarjana, metodologi penelitian kesehatan dari Rianto, metodologi penelitian kesehatan dari Noto Atmojo, asuhan keperawatan berdasarkan diagnosa medis dan Nanda Nur Arif, dan dari jurnal faktor-faktor yang berhubungan dengan kematian pada penderita COVID-19 di Jakarta, sebuah studi epidemiologi jurnal Akta Medika Indonesia. Terima kasih. Demikian paparan proposal penelitian kami. Kami menyadari bahwa proposal penelitian kami akan sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, tegur sapa dari semua pendengar maupun dari dosen pembimbing akan kami sangat terima kasih. Ya. Kami mengucapkan syukur terima kasih kepada semua pihak yang berkenan untuk memberikan kritik dan saran terhadap proposal penelitian kami. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir qouli, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.